Panas aspal membakar emosi, saat Salwa dihentikan polisi arogan, diperas, dihina, hingga harga dirinya diinjak dan fisiknya diserang. Insting tempurnya pun meledak, satu lawan banyak, tanpa mereka sadari satu kesalahan itu akan membuka rahasia besar yang membalikkan segalanya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Salwa mengemudikan mobilnya perlahan, membiarkan sinar matahari pagi menyapu kaca depan. Langit cerah tanpa awan, udara terasa segar, dan jalan luar kota itu belum terlalu ramai. Beberapa kendaraan melintas dengan jarak berjauhan. Suara mesin terdengar teratur, tidak tergesa. Pagi seharusnya membawa ketenangan, dan Salwa membiarkan dirinya menikmati momen singkat itu. Ia baru saja meninggalkan kompleks rumah sakit militer. Cuti singkat yang ia miliki hampir usai. Hari itu ia berniat pulang, merapikan beberapa barang, lalu bersiap kembali ke kesatuan. Tidak ada beban di pikirannya. Tidak ada firasat buruk. Hanya rutinitas yang berjalan sebagaimana mestinya. Kedua tangannya mantap di setir. Tatapan matanya fokus ke depan, namun kewaspadaan tetap terjaga. Bertahun-tahun berada di satuan tempur membuatnya terbiasa membaca situasi sekecil apapun. Bahkan di suasana yang terlihat aman, ia tidak pernah benar-benar lengah. Di sisi jalan, pepohonan berjajar rapi. Daunnya bergoyang pelan tertiup angin pagi. Beberapa warung mulai membuka lapak, dan aroma makanan hangat sesekali masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Salwa menarik napas dalam-dalam, membiarkan paru-parunya terisi udara segar. Ia menurunkan volume radio. Musik pagi terdengar samar, cukup menemani tanpa mengganggu. Mobil melaju stabil, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Semua terasa normal. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat kilatan lampu biru dan merah. Alis Salwa sedikit berkerut. Ia memperlambat laju kendaraan. Lampu itu menyala konstan, bukan sekadar lewat. Sebuah mobil patroli terparkir di bahu jalan, posisinya sedikit menyerong. Beberapa polisi berdiri di dekatnya. Satu orang tampak berbincang santai, yang lain memegang senter meski matahari sudah cukup terang. Salwa menatap lurus ke depan, berusaha membaca situasi. Saat jaraknya semakin dekat, salah satu polisi mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia menepi. Ia mematuhi tanpa perlawanan. Lampu sein dinyalakan, mobil diarahkan ke pinggir jalan. Mesin dimatikan. Salwa menurunkan kaca jendela setengah. Cahaya matahari langsung menerpa wajahnya. "Selamat pagi," ucap Salwa dengan suara datar dan sopan. Seorang polisi mendekat. Tatapannya menyapu wajah Salwa, lalu turun ke pakaian yang ia kenakan. Kemeja sederhana, rapi, tanpa atribut mencolok. Rambutnya diikat rapi ke belakang. Tidak ada kesan berlebihan. "Pagi," jawab polisi itu singkat. Nada suaranya tidak ramah. "Surat-surat." Salwa mengangguk. Ia meraih dompet, mengeluarkan surat izin mengemudi dan tanda kendaraan. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Ia menyerahkan semuanya tanpa berkata apa-apa. Polisi itu menerima dokumen tersebut, lalu melangkah menjauh. Ia bergabung dengan dua rekannya. Mereka memeriksa surat-surat itu sambil berbicara pelan. Sesekali terdengar tawa kecil, tidak ditutup-tutupi. Salwa tetap diam di dalam mobil, punggungnya tegak, pandangannya lurus ke depan. Beberapa saat berlalu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada instruksi. Seorang polisi lain kemudian mendekat. Posturnya lebih besar. Langkahnya mantap, seolah ia yang paling berkuasa di antara yang lain. Wajahnya keras, dengan senyum tipis yang terasa aneh. "Kamu tahu kenapa kami hentikan?" tanyanya. Salwa menoleh perlahan. "Tidak, saya merasa berkendara dengan normal." Polisi itu mengangkat satu alis. "Lampu belakangmu bermasalah." Salwa menahan diri untuk tidak langsung menanggapi. Ia tahu kondisi mobilnya. Tidak ada kerusakan. Semua baru diperiksa. "Kalau boleh, bisa dicek bersama," ucapnya tenang. Polisi itu tersenyum miring. "Kamu banyak tanya." Nada itu berubah. Ada tekanan di dalamnya.
Ada kesan merendahkan. Salwa merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Sebuah sinyal yang sangat ia kenal. Naluri yang selama ini menemaninya dalam situasi genting. Saya hanya ingin jelas, jawabnya. Polisi itu tertawa pelan, lalu melirik ke arah rekan-rekannya. Jelas atau tidak, tetap kami yang tentukan. Kalimat itu diucapkan santai, tetapi maknanya berat. Sebuah pernyataan kuasa. Salwa menarik napas perlahan. Ia menatap polisi itu tanpa menghindar. Tatapannya tenang, namun tajam. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kegugupan. Ada masalah lain, tanyanya. Polisi itu mendekat sedikit, membuat jarak mereka semakin sempit. Masalahnya bisa panjang, bisa juga cepat selesai. Salwa memahami maksudnya. Sangat memahami. Cepat selesai bagaimana? Tanyanya. Suaranya kini lebih dingin. Polisi itu tersenyum lebih lebar. Kamu pasti sudah sering di jalan. Paham sendiri. Pagi yang cerah itu tiba-tiba terasa menekan. Suasana yang seharusnya ringan berubah menjadi tidak nyaman. Salwa merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena harga diri yang mulai terusik. Ia teringat latihan keras, teringat disiplin, teringat nilai kehormatan yang ditanamkan sejak pertama kali ia mengenakan seragam. Ia mungkin sedang tidak memakai atribut apapun, tetapi jati dirinya tidak pernah ia tinggalkan. Saya tidak paham, ucap Salwa pelan, namun tegas. Kalau ada pelanggaran, silakan tindak sesuai aturan. Senyum di wajah polisi itu perlahan memudar. Tatapannya mengeras. Kamu yakin mau ribet pagi-pagi begini? Salwa tidak menjawab. Ia hanya menatap balik, diam, dan tidak bergeming. Keheningan menggantung di antara mereka. Beberapa kendaraan lain melintas, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Di mata orang-orang yang lewat, ini hanyalah pemeriksaan biasa. Namun bagi Salwa, sesuatu telah berubah. Ia sadar, pagi ini tidak akan berjalan seperti rencananya. Ada garis yang mulai ditarik. Ada batas yang sedang diuji. Dan ia tahu satu hal dengan sangat pasti. Ia tidak akan membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Bahkan di bawah sinar matahari seterang apapun. Salwa tetap duduk tenang di balik kemudi. Tangannya masih berada di atas paha. Tidak mengepal, tidak gemetar. Namun di dalam dadanya, denyut jantungnya mulai berpacu lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena instingnya membaca bahaya yang tidak kasat mata. Polisi di depannya berdiri terlalu dekat, seolah sengaja mempersempit ruang geraknya. Senyum yang tadi terpancar kini sepenuhnya menghilang, digantikan oleh tatapan penuh penilaian. Turun dulu, kata polisi itu singkat. Salwa menatapnya beberapa detik. Untuk apa? Pemeriksaan lanjutan, jawabnya tanpa ragu. Nada itu tidak mengandung penjelasan, hanya perintah. Salwa membuka pintu mobil perlahan. Ia melangkah turun, berdiri tegak di samping kendaraannya. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya dengan jelas. Tidak ada riasan berlebihan, tidak ada ekspresi lemah. Yang terlihat hanyalah seorang perempuan dengan sikap tenang dan sorot mata yang tegas. Dua polisi lain ikut mendekat. Mereka berdiri membentuk setengah lingkaran, posisi yang tidak asing bagi Salwa. Formasi itu sering digunakan untuk memberi tekanan psikologis, membuat seseorang merasa dikepung meski tidak disentuh. Kamu sendirian? Tanya salah satu dari mereka. Iya, jawab Salwa singkat. Polisi itu mengangguk pelan, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak membawa keramahan. Kemana? Pulang. Pulang dari mana? Salwa menghela napas pelan. Ada hubungannya dengan pelanggaran yang Anda maksud. Salah satu polisi terkekeh. Lihat tuh. Banyak tanya. Polisi yang pertama, yang terlihat paling dominan, melangkah sedikit ke depan. Kamu jangan sok pintar. Kami cuma jalankan tugas. Kalau memang tugas, saya kooperatif, jawab Salwa. Tapi saya ingin kejelasan. Kata-kata itu membuat suasana berubah. Tidak ada lagi tawa kecil. Tidak ada lagi nada bercanda. Mata mereka kini menatap Salwa dengan cara yang berbeda, seolah menimbang sesuatu. Kami dapat laporan kendaraan mencurigakan, kata polisi itu. Mirip dengan mobil kamu. Salwa menatap lurus. Laporan dari siapa? Polisi itu mendecakkan lidah.
Kamu tidak perlu tahu. Jawaban itu semakin menegaskan dugaan Salwa. Ini bukan pemeriksaan rutin. Ini adalah permainan kuasa. Ia berdiri diam, membiarkan mereka berbicara. Dalam benaknya, ia sudah menyusun berbagai kemungkinan. Ia tahu betul kapan harus mundur, kapan harus bertahan. Dan pagi itu, ia merasa tidak ada alasan untuk menunduk. Polisi lain mulai berjalan mengelilingi mobilnya. Matanya menyapu setiap sudut, seolah berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan alasan. Pintu dibuka tanpa izin. Bagasi diketuk, lalu dibuka. "Hei," ucap Salwa, suaranya lebih tegas. "Anda tidak bisa membuka tanpa izin." Polisi itu menoleh sambil tersenyum miring. "Kami bisa melakukan apa saja kalau ada dugaan." "Dugaan tanpa dasar bukan alasan," balas Salwa. Udara pagi yang semula terasa segar kini berubah berat. Seolah ada lapisan tak terlihat yang menekan dada. Beberapa kendaraan melintas, tetapi tidak satu pun berhenti. Tidak ada yang ingin terlibat. Tidak ada yang peduli. Polisi yang memeriksa bagasi menutupnya kembali dengan kasar. "Kosong." "Tentu saja," jawab Salwa. Polisi dominan itu melangkah mendekat lagi. Jarak mereka kini sangat dekat. Terlalu dekat. "Begini saja," katanya pelan. "Kami bisa lanjutkan pemeriksaan ke kantor. Atau, kamu bisa selesaikan di sini." Salwa menatapnya tanpa berkedip. "Selesaikan apa?" Polisi itu menurunkan suaranya, hampir berbisik. "Kamu pasti tidak mau repot. Waktu kamu juga berharga." Nada itu mengandung makna yang sangat jelas. Pemerasan yang dibungkus kalimat halus. Salwa merasakan sesuatu di dadanya mengeras. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan tekad yang menguat. Ia sudah sering menghadapi musuh bersenjata. Ia sudah berkali-kali berada di situasi hidup dan mati. Namun penghinaan semacam ini selalu memiliki rasa yang berbeda. Lebih menusuk. Lebih pribadi. "Saya tidak melakukan pelanggaran," ucap Salwa perlahan. "Kalau Anda ingin membawa saya ke kantor, silakan. Saya siap." Kalimat itu membuat polisi itu terdiam sejenak. Ia jelas tidak menyangka jawaban seperti itu. Biasanya, orang-orang akan gugup. Biasanya, mereka akan memilih jalan pintas. Namun perempuan di depannya justru berdiri semakin tegak. "Kamu yakin?" tanyanya dengan nada mengancam. Salwa mengangguk. "Sangat yakin." Polisi itu melirik ke arah rekan-rekannya. Ada ketidaknyamanan yang mulai terlihat. Rencana yang mereka susun tidak berjalan mulus. "Kamu keras kepala," gumam salah satu dari mereka. Salwa menoleh. "Saya hanya menghormati hukum." Polisi dominan itu menarik napas kasar. "Jangan sok suci. Semua orang juga tahu aturan bisa fleksibel." "Tidak bagi saya," jawab Salwa tanpa ragu. Ucapan itu seperti tamparan. Wajah polisi itu memerah. Ia melangkah lebih dekat lagi, hingga bahunya hampir menyentuh Salwa. "Kamu pikir kamu siapa?" Pertanyaan itu menggantung. Salwa tidak langsung menjawab. Ia menatap mata polisi itu dalam-dalam, membaca setiap emosi yang tersembunyi di balik sorotnya. Arogansi, keserakahan, dan rasa percaya diri yang dibangun dari kebiasaan menekan orang lemah. "Saya warga negara," jawab Salwa akhirnya. "Dan itu sudah cukup." Hening sejenak. Hanya suara angin pagi dan kendaraan yang lewat. Ketegangan terasa semakin tebal, seperti tali yang ditarik dari dua arah. Polisi itu tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kebaikan. "Baik," katanya. "Kalau begitu, kita buat pagi ini panjang." Salwa tidak bergerak, tidak mundur, tidak pula menunjukkan keraguan. Ia tahu, sejak kalimat itu terucap, situasi telah bergeser ke arah yang lebih berbahaya. Namun ia juga tahu, tidak ada satupun intimidasi yang mampu mematahkan prinsipnya. Pagi itu, di bawah cahaya matahari yang terang, aroma pemerasan semakin nyata. Dan Salwa berdiri tepat di tengahnya, siap menghadapi apapun yang akan datang. Salwa berdiri tanpa bergerak. Matahari semakin tinggi, cahayanya jatuh tepat di atas aspal, memantul menyilaukan. Keringat tipis mulai muncul di pelipis, bukan karena panas, melainkan karena tekanan yang terus dipaksakan secara perlahan.
Polisi-polisi itu tidak lagi berpura-pura ramah. Sikap mereka kini terbuka, penuh dominasi, seolah Salwa hanyalah objek yang bisa diputar kemana saja sesuai keinginan mereka. Polisi yang paling dominan melangkah menjauh beberapa langkah, lalu kembali mendekat. Gerakannya lambat, sengaja dibuat seperti pemangsa yang mengitari mangsanya. "Kamu bikin susah diri sendiri," katanya. "Padahal tinggal sedikit saja, urusan beres." Salwa menghela napas pelan. Ia tidak menjawab. Pengalaman mengajarkannya bahwa tidak semua provokasi perlu diladeni dengan kata-kata. Diam seringkali lebih tajam daripada balasan apapun. Salah satu polisi lain menyandarkan tubuhnya ke kap mobil Salwa. Tangannya mengetuk-ngetuk pelat dengan ujung jari, menimbulkan suara kecil yang berulang. Bunyi itu terasa mengganggu, seolah sengaja dibuat untuk memecah konsentrasi. "Kamu kerja apa?" tanyanya tiba-tiba. Salwa menoleh sekilas. Tidak ada hubungannya. Polisi itu terkekeh. Biasanya yang jawab begitu ada sesuatu yang disembunyikan. Salwa menatapnya lurus. Atau hanya tidak suka urusan pribadinya dicampuri. Jawaban itu membuat polisi tersebut terdiam sesaat. Wajahnya mengeras, lalu ia melirik ke arah rekan-rekannya. Tidak ada yang menegur. Tidak ada yang menghentikan. Justru situasi itu seperti memberi izin tak tertulis untuk melangkah lebih jauh. "Kamu perempuan," ujar polisi dominan itu, nadanya merendahkan. "Sendirian pula. Jangan bikin keadaan makin sulit." Kalimat itu seperti pisau tumpul yang ditekan perlahan ke kulit. Tidak melukai secara langsung, tetapi cukup untuk menyakitkan. Salwa merasakan rahangnya mengeras. Ia menahan diri, menahan napas, menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. "Jenis kelamin saya tidak relevan," jawabnya dingin. "Saya tetap punya hak yang sama." Polisi itu tertawa. Kali ini lebih keras. "Hak itu berlaku kalau kamu tahu posisi." Salwa menatapnya dengan tenang. "Saya tahu persis posisi saya." Jawaban itu membuat tawa mereka terhenti. Ada sesuatu dalam suara Salwa yang tidak bisa mereka jelaskan. Bukan nada tinggi, bukan ancaman, tetapi ketegasan yang tidak biasa muncul dari seseorang yang mereka anggap mudah ditekan. Polisi yang sejak tadi memeriksa mobil kembali mendekat. Ia membawa surat-surat Salwa di tangannya, lalu mengibas-ngibaskannya pelan. "Ini bisa kami tahan. Kendaraan juga." "Atas dasar apa?" tanya Salwa. "Banyak dasar," jawabnya ringan. "Tinggal pilih." Salwa menatap surat-surat itu. Ia tahu, sekali barang-barang itu ditahan, semuanya akan menjadi lebih panjang dan melelahkan. Bukan karena ia salah, tetapi karena sistem bisa dibuat berputar-putar jika berada di tangan yang keliru. Ia teringat wajah pelatihnya dulu. Tatapan keras yang selalu berkata bahwa kehormatan tidak pernah gratis. Ia harus dijaga, bahkan ketika mempertahankannya berarti harus berdiri sendirian. "Kalau memang ingin menahan," ucap Salwa perlahan, "lakukan sesuai prosedur. Catat, buat berita acara. Jangan setengah-setengah." Nada itu membuat salah satu polisi mendecakkan lidah. "Kamu cerewet." "Karena Anda tidak transparan," balas Salwa. Polisi dominan itu melangkah maju lagi. Kali ini jaraknya sangat dekat. Terlalu dekat. Bahunya menyentuh bahu Salwa. Sengaja atau tidak, sulit dibedakan. "Kamu jangan kurang ajar," katanya pelan, tetapi penuh ancaman. Salwa tidak mundur. Ia tidak menghindar. Tubuhnya tetap tegak. Kakinya menapak kuat di tanah. "Saya tidak kurang ajar. Saya hanya menuntut perlakuan yang benar." Polisi itu menatap Salwa dari atas ke bawah, lalu tersenyum tipis. "Kamu kelihatan tenang. Tapi biasanya yang sok kuat justru cepat jatuh." Ucapan itu disertai sentuhan singkat di lengan Salwa. Tidak keras, tidak lama, namun cukup untuk melewati batas. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka terasa berubah. Salwa menurunkan pandangan ke arah tangan yang menyentuhnya, lalu kembali menatap wajah polisi itu. Tatapannya kini berbeda, lebih dingin, lebih dalam, seperti permukaan air yang tampak tenang, tetapi menyimpan arus kuat di bawahnya. "Jangan sentuh saya," ucapnya pelan. Polisi itu mengangkat alis. "Kenapa?" "Takut." Salwa menggeleng perlahan.
Karena Anda sudah melewati batas. Salah satu polisi lain tertawa. Batas siapa? Batas saya, jawab Salwa. Tawa itu berhenti. Keheningan kembali jatuh. Kali ini lebih berat. Beberapa detik berlalu, terasa jauh lebih lama dari seharusnya. Polisi dominan itu menarik kembali tangannya. Tetapi senyum di wajahnya berubah menjadi seringai. Kamu memang cari masalah, katanya. Perempuan seperti kamu biasanya butuh diajari. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada sentuhan apapun. Salwa merasakan dadanya mengencang. Ada amarah yang mulai merambat naik, namun ia menguncinya rapat-rapat. Ia tahu, satu reaksi emosional yang salah bisa dijadikan alasan untuk menghancurkannya. Ia memilih diam. Namun diamnya Salwa bukan tanda menyerah. Itu adalah peringatan. Polisi itu salah menafsirkan. Ia melangkah semakin dekat, hingga jarak mereka hampir tidak ada. Kamu pikir kamu aman di sini? Salwa menatap lurus ke depan. Saya tidak pernah bilang aman. Nada suaranya tenang, tetapi mengandung sesuatu yang membuat polisi itu refleks mengerutkan dahi. Seolah ia baru saja menyadari bahwa perempuan di depannya bukan orang biasa. Kami bisa buat kamu menyesal, ucap polisi itu. Salwa mengangguk pelan. Begitu juga sebaliknya. Kalimat itu meluncur tanpa emosi, tanpa tekanan. Justru karena itulah kata-kata tersebut terasa lebih tajam. Polisi-polisi itu saling berpandangan. Ada keraguan yang mulai menyusup, meski mereka berusaha menutupinya dengan sikap kasar. Kamu mengancam? Tanya salah satu dari mereka. Salwa menggeleng. Saya memperingatkan. Suasana pagi yang cerah kini terasa menyesakan. Tidak ada lagi basa-basi. Tidak ada lagi pura-pura pemeriksaan. Yang tersisa hanyalah tarik ulur kekuasaan dan harga diri. Salwa tahu, titik ini adalah batas terakhir sebelum semuanya berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Ia bisa memilih menunduk, menyelesaikan dengan cara yang mereka inginkan. Atau ia bisa tetap berdiri, menerima konsekuensi apapun yang akan datang. Ia memilih berdiri, dan di dalam hatinya, sebuah keputusan telah diambil. Keputusan yang tidak akan ia sesali, apapun yang terjadi setelah ini. Polisi itu masih berdiri terlalu dekat. Jarak yang sengaja dipersempit, ruang pribadi yang diinjak tanpa rasa bersalah. Salwa bisa merasakan napasnya, bisa melihat garis-garis tipis di wajah yang dipenuhi keangkuhan. Matahari pagi memantul di lencana di dada mereka, simbol kewenangan yang seharusnya melindungi, namun kini terasa seperti alat penekan. Diam kamu, kata polisi itu, nadanya merendah namun syarat ancaman. Kamu pikir bisa bicara seenaknya? Salwa tidak menjawab. Ia menatap lurus ke depan, bukan ke wajah polisi itu, melainkan ke titik kosong di balik bahunya. Sebuah teknik lama untuk menjaga fokus, agar emosi tidak mengambil alih kendali. Namun, semakin ia berusaha tenang, semakin jelas ia merasakan batas kesabarannya diuji. Salah satu polisi lain kembali menyentuh mobilnya, kali ini lebih kasar. Tangannya menghantam kap depan, menghasilkan bunyi keras yang memecah keheningan. Beberapa orang yang melintas mulai melirik, tetapi tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang berani ikut campur. Kamu lihat, kata polisi dominan itu. Kami bisa buat kamu repot. Dari tadi kamu cuma bikin kami buang waktu. Waktu Anda terbuang karena Anda sendiri, jawab Salwa akhirnya. Suaranya tetap terkendali, namun lebih tajam dari sebelumnya. Ucapan itu membuat wajah polisi tersebut berubah. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal, lalu dilepaskan kembali, seolah ia sedang menimbang sesuatu. Kamu kurang ajar, katanya. Saya jujur, balas Salwa. Satu langkah maju. Bahu mereka kembali bersentuhan. Kali ini tidak bisa lagi disebut tidak sengaja. Polisi itu menekan bahunya ke tubuh Salwa, mencoba memaksanya mundur. Namun Salwa tidak bergeser sedikit pun. Kakinya tertanam kuat di aspal, tubuhnya seimbang, posturnya stabil. Polisi itu terdiam sejenak. Ia jelas tidak menyangka perlawanan semacam itu, meski hanya berupa sikap. Kamu keras, ya, gumamnya. Salwa menatapnya langsung. Saya punya batas. Polisi itu tertawa kecil. Batas itu bisa kami geser. Tangan itu kembali bergerak. Kali ini lebih berani.
Jari-jari kasar menyentuh pergelangan tangan Salwa, mencengkeram ringan namun menahan. Bukan untuk melukai, tetapi untuk menunjukkan kuasa. Untuk mengatakan bahwa ia bisa melakukan apa saja. Dalam sepersekian detik, sesuatu di dalam diri Salwa runtuh. Bukan karena sentuhan itu menyakitkan, melainkan karena maknanya. Karena penghinaan yang terkandung di dalamnya. Karena batas yang sengaja dilangkahi dengan senyum sinis. Salwa menarik tangannya dengan satu gerakan cepat. "Lepaskan," ucapnya, nadanya kini jauh lebih rendah. Polisi itu justru tertawa. Kalau tidak, udara pagi yang hangat tiba-tiba terasa dingin. Di dalam kepala Salwa, suara-suara lama bermunculan. Suara perintah, suara latihan, suara disiplin yang selalu mengingatkan kapan harus menahan diri dan kapan harus bertindak. Ia menatap tangan polisi itu, lalu kembali menatap wajahnya. "Ini peringatan terakhir," katanya. Polisi itu mendengus. "Kamu pikir kamu siapa memberi peringatan?" Jawaban Salwa bukan kata-kata. Ia melangkah setengah langkah ke depan, memaksa polisi itu mundur sedikit untuk menjaga keseimbangan. Gerakan kecil, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk mengirim pesan bahwa ia bukan target empuk. Polisi lain memperhatikan dengan lebih serius sekarang. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi tawa. Mereka mulai menyadari bahwa situasi ini tidak berjalan seperti biasanya. "Kamu mau bikin masalah besar?" tanya salah satu dari mereka. "Masalahnya sudah besar sejak awal," jawab Salwa. Polisi dominan itu kembali mendekat. Kali ini matanya penuh amarah. Tangannya terangkat, menunjuk tepat di depan wajah Salwa. "Dengar baik-baik. Kamu sendirian. Kami berempat. Jangan sok jago." Salwa menatap jari itu tanpa berkedip. Jumlah tidak selalu menentukan. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Polisi itu mendorong bahu Salwa dengan telapak tangan terbuka. Dorongan itu tidak terlalu kuat, tetapi jelas dimaksudkan untuk menjatuhkan harga diri. Salwa bergeser setengah langkah ke belakang, bukan karena kehilangan keseimbangan, melainkan karena memilih tidak membalas. Namun matanya kini berubah sepenuhnya. Tidak lagi sekadar tenang. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya. "Cukup," katanya. Polisi itu tersenyum sinis. "Belum." Tangan itu kembali terangkat. Kali ini mencoba meraih lengan Salwa lebih keras. Jari-jarinya mencengkeram, kukunya menekan kulit. Di saat itulah, kesabaran Salwa benar-benar habis. Ia menarik napas pendek. Seluruh tubuhnya menegang, bukan karena emosi, melainkan karena kesiapan. Otot-ototnya bekerja secara otomatis, mengikuti ingatan latihan yang tertanam dalam-dalam. Namun ia masih menahan diri. "Masih. Lepaskan tangan Anda," ucapnya sekali lagi, kali ini dengan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Polisi itu mengabaikan. Bahkan justru menarik lebih kuat. "Kalau tidak mau ribet, nurut saja." Kata itu menjadi pemicu terakhir. Salwa memutar pergelangan tangannya dengan gerakan cepat dan terukur. Cengkeraman itu terlepas seketika. Polisi itu terkejut. Refleksnya terlambat. Ia tidak sempat bereaksi ketika Salwa melangkah masuk ke jarak dekat. Tubuhnya bergerak ringan namun pasti. Namun Salwa berhenti. Ia tidak menyerang. Tidak memukul. Ia hanya berdiri sangat dekat, menatap polisi itu dari jarak yang membuatnya tidak nyaman. "Sekarang dengarkan saya," kata Salwa pelan. "Anda sudah melewati batas. Satu langkah lagi, dan ini tidak akan bisa dihentikan." Polisi itu terdiam. Untuk pertama kalinya, ada keraguan nyata di wajahnya. Bukan karena ancaman verbal, melainkan karena sesuatu dalam sikap Salwa yang tidak bisa ia pahami, tetapi terasa nyata. Namun kesombongan seringkali lebih kuat daripada naluri. Polisi itu tertawa pendek, mencoba menutupi kegelisahannya. "Kamu cuma perempuan." Kalimat itu jatuh seperti palu. Dan di dalam diri Salwa, api yang selama ini dijaga dengan disiplin akhirnya padamkan kesabaran sepenuhnya. Ia tahu, mulai detik itu, tidak ada lagi ruang untuk mundur. Tidak ada lagi jalan damai. Segala sesuatu yang terjadi setelahnya adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Dorongan itu datang tiba-tiba. Bukan lagi sentuhan merendahkan, melainkan dorongan penuh tenaga yang jelas bertujuan menjatuhkan.
Tubuh Salwa bergeser setengah langkah, sepatu menekan aspal, namun ia tidak jatuh. Keseimbangannya tetap terjaga. Di saat yang sama, sesuatu di dalam dirinya akhirnya lepas dari kendali yang selama ini ia pegang erat. Bukan amarah membabi buta. Bukan ledakan emosi. Yang muncul justru ketenangan dingin. Ketenangan yang selama ini hanya hadir saat latihan paling keras atau situasi paling genting. Dunia di sekelilingnya terasa menyempit. Suara kendaraan yang lewat menjadi jauh. Yang tersisa hanyalah jarak, posisi, dan pergerakan. Polisi itu tampak terkejut melihat Salwa tidak terhuyung seperti yang ia harapkan. Ia mendecakkan lidah, lalu kembali melangkah maju, tangannya terangkat seolah hendak mendorong lagi. Kali ini Salwa bergerak. Ia melangkah masuk ke jarak dekat sebelum tangan itu sempat menyentuh. Gerakannya cepat, bersih, tanpa ragu. Satu tangan menepis lengan polisi itu ke samping, memanfaatkan momentum. Tangan lainnya mendorong dada lawan dengan telapak terbuka, cukup keras untuk memutus keseimbangan, cukup terukur untuk tidak mematikan. Polisi itu terhuyung mundur beberapa langkah, nyaris jatuh. "Apa yang kamu lakukan?" teriak salah satu dari mereka. Salwa tidak menjawab. Wajahnya datar, matanya fokus. Tubuhnya kini berada dalam posisi siap, kaki terbuka sedikit, berat badan seimbang. Sikap yang tidak mungkin dimiliki oleh orang biasa. Polisi dominan itu memandang Salwa dengan wajah merah padam. "Kurang ajar," teriaknya. "Tangkap dia." Dua polisi lain langsung bergerak bersamaan. Mereka datang dari arah berbeda, mencoba mengepung. Salah satu mencoba meraih lengan Salwa, yang lain mengincar bahunya. Salwa berputar. Ia menghindari cengkeraman pertama dengan gerakan pinggul, lalu menangkis tangan kedua dengan siku yang terangkat cepat. Benturan terjadi, cukup keras untuk membuat lawannya meringis. Tanpa berhenti, Salwa melangkah ke samping, menghindari kepungan, menjaga agar tidak terjebak di tengah. "Dia melawan," teriak salah satu polisi. Memang. Dan ia tidak berniat berhenti. Polisi pertama yang tadi terhuyung kini kembali menyerang. Kali ini lebih brutal. Tangannya terangkat tinggi, berniat memukul. Salwa membaca arah serangan itu bahkan sebelum tangan tersebut bergerak penuh. Ia menunduk sedikit, membiarkan pukulan meleset, lalu menghantam perut lawan dengan kepalan tangan yang terkontrol. Udara keluar dari paru-paru polisi itu dengan suara kasar. Tubuhnya membungkuk refleks. Salwa tidak mengejar. Ia mundur setengah langkah, menjaga jarak, matanya terus mengawasi ketiganya. Situasi berubah drastis. Tidak ada lagi basa-basi. Tidak ada lagi ancaman verbal. Yang tersisa hanyalah pergerakan kasar dan napas berat. Salah satu polisi mencoba menyerang dari belakang. Salwa mendengar langkah itu, merasakan perubahan udara. Ia berputar cepat, meraih pergelangan tangan penyerang, lalu memutarnya dengan teknik yang tepat. Sebuah bunyi kering terdengar, diikuti teriakan tertahan. Polisi itu terjatuh berlutut, wajahnya menahan sakit. "Gila," gumam polisi lainnya. "Siapa kamu sebenarnya?" Salwa tidak menjawab. Ia tidak memperkenalkan diri. Ia tidak memberi penjelasan. Dalam situasi seperti ini, penjelasan tidak ada gunanya. Polisi dominan itu kini terlihat ragu, tetapi gengsinya tidak mengizinkan mundur. Ia melangkah maju dengan gerakan lebih hati-hati, matanya waspada. "Kamu pikir menang?" katanya terengah. "Kamu sendirian." Salwa mengangkat dagu sedikit. "Saya tidak pernah hitung jumlah." Kalimat itu bukan kesombongan. Itu fakta. Polisi itu menggeram, lalu menyerang dengan teriakan. Gerakannya liar, penuh emosi. Salwa tidak terpancing. Ia bergeser ke samping, membiarkan tenaga lawan terbuang, lalu menghantam bagian samping tubuhnya dengan pukulan singkat. Polisi itu tersandung, jatuh ke tanah dengan suara berat. Aspal pagi yang panas kini menjadi saksi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Seragam-seragam yang tadi berdiri dengan angkuh kini kotor, kusut, dan kehilangan wibawa. Salah satu polisi yang masih berdiri mencoba mengambil sesuatu dari pinggangnya. Salwa melihat gerakan itu. Matanya menyempit. Ia melangkah maju cepat, menutup jarak sebelum benda itu sempat digunakan. Dengan satu gerakan, ia menepis tangan lawan dan mendorongnya ke arah mobil patroli. Tubuh itu menghantam pintu, lalu meluncur turun ke tanah.
Semua terjadi cepat. Terlalu cepat bagi orang-orang yang tidak terbiasa bertarung dengan disiplin. Napas Salwa tetap teratur. Tidak terengah. Tidak kacau. Ia berdiri di tengah jalan dengan tubuh tegak, rambutnya tetap terikat rapi, meski beberapa helai terlepas. Polisi-polisi itu kini tergeletak atau berlutut. Tidak ada yang benar-benar pingsan, tetapi semuanya jelas tidak mampu melanjutkan perlawanan. Wajah-wajah yang tadi penuh arogansi kini digantikan keterkejutan dan rasa sakit. Salwa memandang mereka satu persatu. Tidak ada kebencian di matanya. Tidak ada kepuasan. Hanya ketegasan dingin. Saya sudah memperingatkan, ucapnya. Polisi dominan itu mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tidak mendukung. Ia terjatuh lagi, mengumpat pelan. Tatapannya ke arah Salwa berubah. Bukan lagi merendahkan, melainkan campuran takut dan tidak percaya. Kamu akan menyesal, katanya terengah. Salwa melangkah mendekat, berhenti tepat di depannya. Saya tidak menyesali mempertahankan batas. Ia tidak menendang, tidak menambah luka. Ia hanya berdiri cukup dekat untuk memastikan pesannya sampai. Masalah ini belum selesai, lanjut Salwa. Tapi sekarang, giliran Anda yang menunggu. Sirene di kejauhan mulai terdengar samar. Entah dari siapa, entah siapa yang memanggil. Pagi yang semula tenang kini sepenuhnya berubah arah. Salwa melangkah mundur, memberi jarak. Tangannya tidak gemetar. Wajahnya tidak berubah. Namun di dalam dirinya, ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Sejak benturan pertama tadi, tidak ada lagi jalan kembali. Segala sesuatu yang terjadi setelah ini akan membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi terutama bagi mereka yang mengira kekuasaan bisa digunakan tanpa batas. Dan babak sesungguhnya baru saja dimulai. Suara sirene semakin jelas, memotong udara pagi yang sejak tadi dipenuhi ketegangan. Salwa berdiri beberapa langkah dari tubuh-tubuh yang tergeletak. Ia tidak mendekat lagi. Ia tidak menyentuh siapapun. Ia hanya mengamati, memastikan tidak ada gerakan tiba-tiba yang bisa berubah menjadi ancaman baru. Matanya tetap waspada, namun sikapnya terkendali. Polisi dominan itu akhirnya berhasil duduk bersandar, punggungnya menempel di ban mobil patroli. Napasnya terengah, wajahnya pucat, tetapi matanya masih menyimpan kebencian yang belum padam. Ia meludah ke samping, lalu tertawa pendek, tertahan oleh rasa sakit. "Kamu pikir ini selesai?" katanya dengan suara serak. "Kamu sudah menyerang aparat." Salwa menatapnya tanpa ekspresi. "Anda yang lebih dulu melanggar." "Omong kosong," balasnya. "Kami bisa bikin cerita apa saja." Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan lama. Keyakinan yang dibangun dari kebiasaan lolos tanpa konsekuensi. Namun pagi itu, nada suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Sirene berhenti tidak jauh dari lokasi. Sebuah mobil lain berhenti dengan rem mendecit. Pintu terbuka, dan dua polisi turun dengan langkah cepat. Wajah mereka tegang, mata mereka menyapu pemandangan di depan dengan kebingungan. "Apa yang terjadi di sini?" teriak salah satu dari mereka. Polisi dominan itu segera bersuara, lebih cepat dari siapapun. "Dia menyerang kami," katanya sambil menunjuk Salwa. Tanpa alasan. Salwa tetap diam. Ia tahu, ini adalah fase paling berbahaya. Bukan saat pukulan dilayangkan, tetapi saat cerita mulai dibentuk. Polisi yang baru datang melirik Salwa, lalu melihat rekan-rekannya yang terkapar. Alisnya berkerut. "Kenapa bisa sampai begini?" "Dia melawan saat diperiksa," jawab polisi dominan itu cepat. Salwa menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah maju setengah langkah. "Saya ingin bicara," ucapnya tenang. Polisi itu menoleh. "Nanti. Sekarang kamu berdiri di situ." Salwa berhenti. Ia tidak ingin memicu kesalahpahaman baru. Namun ia juga tidak akan membiarkan narasi sepihak terbentuk tanpa perlawanan. Salah satu polisi yang tergeletak mencoba berdiri, namun kembali duduk dengan meringis. Tatapannya ke arah Salwa tidak lagi penuh amarah, melainkan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. "Periksa kamera," ucap Salwa akhirnya. Suaranya tetap datar. "Ada kendaraan lewat. Ada saksi." Polisi yang baru datang terdiam sejenak.
Ia menoleh ke sekeliling, melihat beberapa pengendara yang melambat, meski tidak berhenti. Ia lalu melirik mobil patroli yang terparkir. Kamera mobil, gumamnya. Polisi dominan itu menegang. Tidak perlu, katanya cepat. Kasusnya jelas. Nada itu terlalu tergesa, terlalu ingin mengendalikan. Salwa menatap polisi yang baru datang. Saya tidak melawan hukum. Saya melawan pelecehan dan pemerasan. Kata-kata itu jatuh berat. Polisi itu mengangkat kepala, menatap Salwa lebih saksama. Baru kali ini ia benar-benar memperhatikan postur Salwa, ketenangannya, cara bicaranya yang tidak panik meski berada di posisi terpojok. Pemerasan, tanyanya. Polisi dominan itu langsung memotong. Dia berbohong. Periksa, ulang Salwa. Saya siap ikut prosedur apapun. Keberanian itu membuat suasana berubah. Polisi yang baru datang tidak langsung menjawab. Ia memberi isyarat kepada rekannya untuk mengecek mobil patroli. Pintu dibuka, layar kecil di dalam mulai menyala. Wajah polisi dominan itu semakin tegang. Keringat terlihat jelas di pelipisnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Rekaman diputar. Tidak ada suara, tetapi gambar cukup jelas. Terlihat bagaimana mereka mengelilingi Salwa. Terlihat jarak yang terlalu dekat. Terlihat dorongan. Terlihat sentuhan yang tidak pantas. Dan akhirnya, terlihat bagaimana Salwa bertahan. Polisi yang memeriksa layar menelan ludah. Ia menoleh ke arah atasannya, lalu kembali ke layar. Tidak ada yang bisa dibantah. Matikan, bentak polisi dominan itu. Tidak, jawab polisi yang baru datang, suaranya kini dingin. Ini harus dilaporkan. Suasana berubah drastis. Kekuasaan yang tadi terasa mutlak kini mulai retak. Polisi dominan itu mencoba bangkit, namun gagal. Ia mengumpat, memukul aspal dengan kepalan tangan yang gemetar. Kamu tahu siapa saya? Teriaknya ke arah Salwa. Salwa menatapnya tenang. Saya tidak perlu tahu. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ada kehinaan yang mulai merayap, perlahan namun pasti. Polisi yang baru datang menghela napas panjang. Semua ikut ke kantor, katanya, tanpa pengecualian. Salwa mengangguk. Saya siap. Tidak ada borgol, tidak ada dorongan. Ia berjalan sendiri menuju mobil, langkahnya mantap. Polisi-polisi yang tadi arogan kini diam, sebagian menunduk, sebagian menatap Salwa dengan campuran marah dan takut. Dalam perjalanan, suasana di dalam mobil terasa berat. Tidak ada yang berbicara, hanya suara mesin dan napas yang tertahan. Salwa menatap keluar jendela. Pagi masih cerah. Orang-orang masih menjalani aktivitasnya, tidak tahu bahwa di dalam kendaraan ini, nasib beberapa orang sedang bergeser arah. Setibanya di kantor, prosedur dimulai. Pertanyaan diajukan. Laporan ditulis. Rekaman disalin. Salwa menjawab semua dengan singkat, jelas, tanpa emosi berlebihan. Ia tidak menambah, tidak mengurangi. Polisi dominan itu, yang kemudian diketahui bernama Cahyo, duduk terpisah. Wajahnya kusut, matanya kosong. Setiap kali ia menatap Salwa, ada kebencian yang bercampur ketakutan. Kamu sengaja menjebak kami, katanya pelan saat tidak ada yang memperhatikan. Salwa menoleh. Anda menjebak diri sendiri. Cahyo tertawa pahit. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Salwa mendekat sedikit. Anda juga tidak tahu dengan siapa Anda berurusan. Nada itu tidak mengancam. Tidak pula sombong. Justru karena itulah kata-kata itu menghantam lebih keras. Pemeriksaan berlangsung lama. Matahari bergerak semakin tinggi. Waktu berjalan, dan bersama waktu itu, posisi kekuasaan terus bergeser. Setiap fakta yang muncul menekan Cahyo dan rekan-rekannya semakin dalam. Dan di tengah semua itu, Salwa duduk tenang, punggungnya tegak, matanya jernih. Ia tahu, titik balik telah tercapai. Apapun yang terjadi setelah ini, kebenaran sudah terlanjur membuka jalannya sendiri. Pagi itu, yang dimulai dengan pemeriksaan sepele, berubah menjadi awal dari runtuhnya sebuah kesombongan. Dan Salwa berada tepat di tengah pusaran itu, tidak sebagai korban, melainkan sebagai saksi hidup bahwa keberanian dan harga diri masih memiliki tempat, bahkan di hadapan kekuasaan yang paling arogan. Ruang pemeriksaan terasa pengap,
Meski jendela terbuka lebar, cahaya pagi masuk tanpa izin, memantul di meja logam yang dingin. Salwa duduk dengan punggung tegak, kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Ia tidak menggerakkan kaki, tidak mengetuk meja, tidak menunjukkan kegelisahan sekecil apapun. Sikap itu kontras dengan suasana di sekelilingnya yang semakin tegang. Di seberang meja, dua petugas sibuk membuka berkas dan mencatat. Pena bergerak cepat, lalu berhenti, lalu bergerak lagi. Setiap kali nama Cahyo disebut, ada jeda kecil yang terasa berat. Cahyo sendiri duduk beberapa langkah dari Salwa. Wajahnya kusam, rahangnya kaku. Sesekali ia mengusap lehernya, seolah ingin menghapus rasa tercekik yang belum juga hilang. Ulangi kronologinya, kata salah satu petugas kepada Salwa. Salwa mengangguk. Ia menjelaskan kembali dengan runtut, dari awal hingga akhir. Tidak ada kalimat berputar. Tidak ada upaya membesar-besarkan. Setiap detail disampaikan dengan nada datar, seperti laporan operasi. Ketika sampai pada bagian sentuhan dan dorongan, suaranya tetap stabil, tetapi tatapannya mengeras. Di titik itu, ucap Salwa, saya memberi peringatan. Setelah itu, tindakan fisik terjadi. Petugas mencatat. Petugas lain menatap layar yang menampilkan potongan rekaman. Gambar berhenti tepat pada momen ketika tangan Cahyo menyentuh pergelangan Salwa. Tidak ada suara, tetapi maknanya jelas. Cukup, kata petugas itu pelan. Cahyo mengangkat kepala. Itu bisa ditafsirkan macam-macam. Tidak, jawab petugas itu. Tidak bisa. Keheningan menekan. Di luar ruangan, suara langkah kaki lalu lalang terdengar samar. Waktu berjalan, tetapi bagi Cahyo, setiap detik seperti memperpanjang jatuhnya. Ia menelan ludah, lalu tertawa kecil yang terdengar dipaksakan. Kalian serius mau percaya dia, katanya. Satu orang melawan beberapa anggota. Petugas menoleh tanpa emosi. Kami percaya bukti. Salwa tetap diam. Ia tahu, semakin sedikit bicara, semakin jelas perbedaannya. Ia tidak perlu membela diri dengan emosi. Fakta sudah berdiri sendiri. Seorang perwira masuk ke ruangan. Sikapnya tegas, sorot matanya tajam. Ia menatap layar, lalu berkas, lalu Salwa. Nama. Salwa. Perwira itu mengangguk. Pekerjaan. Salwa menarik napas pendek. Prajurit. Ruangan seketika berubah. Pena berhenti bergerak. Tatapan beralih cepat. Satu sama lain. Cahyo membeku. Matanya melebar sebelum ia sempat mengendalikannya. Kesatuan? Tanya perwira itu. Salwa menjawab singkat. Tidak ada nada bangga. Tidak ada tekanan. Perwira itu terdiam beberapa detik. Ia menatap Salwa dengan cara berbeda sekarang. Bukan curiga. Bukan merendahkan. Melainkan mengukur. Lalu ia menoleh ke Cahyo. Kamu tahu ini? Tanyanya. Cahyo membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Wajahnya pucat. Tidak, katanya akhirnya. Dia tidak bilang. Dia tidak wajib bilang, jawab perwira itu. Kamu yang wajib tahu batas. Kalimat itu jatuh seperti palu. Cahyo menunduk, lalu mengangkat wajahnya lagi dengan cepat. Saya tidak berniat. Berniat atau tidak, potong perwira itu, tindakanmu terekam. Suasana semakin berat. Salwa merasakan ketegangan itu, tetapi ia tidak terpengaruh. Ia sudah melewati fase terburuk. Sekarang, yang tersisa adalah proses. Pemeriksaan berlanjut. Rekaman diperiksa ulang dari sudut berbeda. Keterangan saksi mulai masuk. Ada pengendara yang berhenti lebih jauh dan melihat sebagian kejadian. Ada pedagang yang mendengar suara cekcok. Potongan-potongan kecil itu menyatu, membentuk gambaran utuh. Cahyo mulai gelisah. Ia menggeser kursinya, lalu berdiri, lalu duduk kembali. Setiap kali Salwa disebut, ia menghela napas keras. Setiap kali rekaman diputar, bahunya turun sedikit lebih rendah. Kamu sadar apa akibatnya? Katanya tiba-tiba kepada Salwa. Suaranya tertahan. Salwa menoleh. Saya sadar akibat mempertahankan diri. Cahyo tersenyum miring. Pahit. Akibat buat kami. Salwa menatapnya lama. Akibat datang dari pilihan. Cahyo terdiam. Untuk pertama kalinya,
Tidak ada balasan. Tidak ada sindiran. Tidak ada ancaman. Hanya kelelahan yang tampak jelas. Perwira itu kembali bicara. Mulai hari ini, kamu dinonaktifkan sementara, katanya kepada Cahyo. Menunggu proses lanjutan. Cahyo berdiri mendadak. Ini berlebihan. Duduk, perintah perwira itu tegas. Cahyo duduk kembali. Napasnya tersengal. Matanya berair, bukan karena menyesal, melainkan karena kehilangan kendali. Kekuasaan yang selama ini ia pegang seperti lepas dari tangannya. Jatuh satu persatu, tanpa bisa diraih kembali. Salwa mengamati tanpa rasa puas. Ia tidak datang untuk melihat siapapun jatuh. Ia datang untuk memastikan batas ditegakkan. Ketika pemeriksaan selesai sementara, Salwa diminta menunggu di ruangan lain. Ia berjalan keluar dengan langkah mantap. Di koridor, beberapa pasang mata mengikutinya. Ada rasa ingin tahu. Ada rasa hormat yang lahir diam-diam. Di ruangan tunggu, Salwa duduk sendiri. Ia menatap dinding putih, lalu menutup mata sejenak. Napasnya teratur. Di balik ketenangan itu, ia merasakan lelah yang baru kini muncul. Bukan lelah fisik, melainkan lelah menahan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Perwira tadi masuk. Kamu boleh pulang, katanya. Kami akan hubungi jika dibutuhkan. Salwa berdiri. Terima kasih. Perwira itu mengangguk. Kamu bertindak benar. Salwa tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu melangkah pergi. Di ruangan lain, Cahyo duduk sendirian. Tangannya gemetar saat memegang botol air. Ia menatap dinding, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di kepalanya, suara tawa arogan pagi tadi bergema, kini terdengar asing dan menyakitkan. Ia tahu, ini belum selesai. Ia tahu, apapun yang akan datang setelah ini tidak akan mudah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia tekan dengan wewenang. Takut. Di luar gedung, matahari masih bersinar terang. Salwa melangkah menuju mobilnya. Setiap langkah terasa lebih ringan, meski jalan ke depan masih panjang. Ia tahu, kebenaran tidak selalu menang cepat. Namun hari itu, ia telah melihatnya berdiri, meski harus melewati guncangan hebat. Dan di tempat lain, seseorang mulai menyadari bahwa kekuasaan yang disalahgunakan selalu membawa akhir yang sunyi dan memalukan. Hari-hari setelah pemeriksaan itu berjalan dengan ritme yang berbeda. Tidak ada lagi sirene yang memecah pagi, tidak ada lagi suara bentakan di tepi jalan. Namun ketenangan itu hanya ada di permukaan. Di baliknya, gelombang besar sedang bergerak, perlahan namun pasti, mengarah pada satu titik yang tak bisa dihindari. Salwa kembali ke rutinitasnya. Ia pulang ke rumah, membersihkan mobil, merapikan barang-barang, dan menyiapkan diri untuk kembali ke kesatuan. Sikapnya tetap sama, tenang dan terukur. Ia tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, kebenaran tidak perlu diumumkan. Ia akan menemukan jalannya sendiri. Di sisi lain kota, Cahyo menjalani hari-hari terpanjang dalam hidupnya. Seragam yang biasa ia kenakan dengan bangga kini tergantung tak terpakai. Ia dipanggil, diperiksa, dan diminta menjelaskan ulang peristiwa yang sama berkali-kali. Setiap versi yang ia sampaikan selalu berbenturan dengan rekaman, dengan saksi, dengan pernyataan rekan-rekannya sendiri. Ruang pemeriksaan terasa semakin sempit setiap kali pintu tertutup. Udara di dalamnya seolah menekan dada. Cahyo duduk dengan bahu membungkuk, jari-jarinya saling bertaut, lalu terlepas lagi. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi nada merendahkan. Yang tersisa hanyalah kebingungan dan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Kamu mengerti konsekuensinya? Tanya seorang pemeriksa dengan suara datar. Cahyo mengangguk pelan. Saya hanya menjalankan tugas. Pemeriksa itu menatapnya lama. Tugas bukan alasan untuk menyalahgunakan wewenang. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bentakan manapun. Cahyo menunduk, rahangnya mengeras. Di kepalanya, ia berusaha mencari celah, mencari cara untuk membalikan keadaan. Namun setiap kali ia merasa menemukan satu, celah itu runtuh oleh bukti yang sudah terlanjur tersebar. Rekaman tidak hanya tersimpan di satu tempat. Salinannya telah berpindah. Laporan telah dibuat. Nama-nama mulai disebut.
Atasan yang selama ini hanya ia kenal dari kejauhan kini menatapnya dengan dingin. Tidak ada perlindungan. Tidak ada kompromi. Sementara itu, Salwa dipanggil kembali untuk memberikan keterangan tambahan. Ia datang tepat waktu, mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada raut gugup di wajahnya. Ia duduk, menjawab pertanyaan, dan menyerahkan semuanya kembali pada proses. "Apakah kamu menyesal?" tanya seorang petugas di akhir pemeriksaan. Salwa menatap lurus ke depan. "Tidak." "Kenapa?" "Karena jika saya diam, hal yang sama akan terjadi pada orang lain." Jawaban itu dicatat, bukan hanya di kertas, tetapi juga di benak mereka yang mendengarnya. Tidak ada heroisme berlebihan. Tidak ada dramatisasi. Hanya kejujuran yang sederhana dan kuat. Proses berjalan cepat. Lebih cepat dari yang Cahyo bayangkan. Surat keputusan turun. Ia dinonaktifkan sepenuhnya. Seragam yang selama ini menjadi sumber kuasanya kini resmi dilepas. Nama baik yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan hari. Hari ketika keputusan itu dibacakan, Cahyo duduk di ruang kecil dengan dinding pucat. Tangannya gemetar saat menerima berkas. Matanya membaca baris demi baris, meski maknanya sudah ia ketahui sejak awal. Pemecatan. Kata itu berdiri sendiri, dingin, tanpa emosi. Namun dampaknya menghantam keras. Cahyo merasakan dadanya sesak. Nafasnya pendek. Dunia di sekelilingnya terasa menjauh. "Ini belum akhir," katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Pemecatan itu diikuti proses hukum lanjutan. Tuntutan pidana diajukan. Satu persatu pintu tertutup. Telepon-telepon yang dulu selalu diangkat kini tidak lagi dijawab. Di rumah, Cahyo duduk sendirian. Ia menatap seragam lamanya yang terlipat rapi di lemari. Lencana itu kini terasa berat, bukan karena bobotnya, melainkan karena makna yang telah hilang. Ia teringat pagi itu, tatapan Salwa yang tenang, peringatan yang ia abaikan, kesombongan yang membuatnya merasa tak tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan malu yang sesungguhnya. Bukan malu karena diketahui orang lain, tetapi malu pada dirinya sendiri. Berita mulai menyebar. Tidak sensasional, tetapi cukup jelas. Seorang polisi dipecat karena penyalahgunaan wewenang. Tidak semua nama disebut, tetapi lingkaran terdekat tahu. Reputasi Cahyo hancur tanpa perlu teriakan. Salwa membaca berita itu sekilas, lalu menutup layar. Tidak ada rasa puas. Tidak ada senyum kemenangan. Ia hanya menarik napas pelan, lalu melanjutkan kegiatannya. Baginya, ini bukan soal menjatuhkan seseorang. Ini tentang memastikan batas tidak dilanggar tanpa konsekuensi. Beberapa hari kemudian, Salwa kembali ke kesatuan. Ia melapor seperti biasa. Tidak ada sambutan khusus. Tidak ada tepuk tangan. Hanya anggukan kecil dari atasan yang mengerti tanpa perlu banyak bicara. "Kamu melakukan yang benar," kata atasannya singkat. Salwa mengangguk. Itu sudah cukup. Di sisi lain, Cahyo menghadiri sidang dengan langkah berat. Wajahnya pucat, matanya kosong. Setiap tuduhan dibacakan dengan suara jelas, tanpa celah. Setiap bukti diperlihatkan dengan tenang, tanpa emosi. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Saat palu diketukkan, Cahyo menunduk. Suara itu terdengar lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. Di momen itu, ia benar-benar menyadari, kekuasaan yang disalahgunakan selalu menuntut harga yang mahal. Salwa tidak hadir di sana. Ia sedang menjalani latihan, kembali ke dunia yang ia kenal. Keringat bercucuran, napas terengah, namun hatinya ringan. Ia tahu, apa yang terjadi bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari pilihan. Di tengah latihan, ia berhenti sejenak, menatap ke kejauhan. Matahari bersinar terang. Angin bergerak pelan. Dunia terus berjalan, tidak peduli siapa yang jatuh atau berdiri. Namun bagi Salwa, satu hal menjadi semakin jelas. Keadilan tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia datang diam-diam, melalui keberanian satu orang yang menolak tunduk. Dan bagi Cahyo, hari itu menjadi penanda. Penanda bahwa kesombongan memiliki akhir. Bahwa setiap tindakan meninggalkan jejak. Bahwa kehinaan yang ia rasakan bukan hukuman paling berat,
melainkan pengingat bahwa kekuasaan tanpa moral hanyalah jalan menuju kehancuran. Babak itu ditutup tanpa sorak, tanpa drama berlebihan. Namun dampaknya nyata, mengakar, dan tak bisa dihapus. Hari-hari setelah putusan itu terasa panjang, terutama bagi Cahyo. Setiap pagi ia terbangun tanpa seragam, tanpa tujuan yang jelas, dan tanpa kepastian tentang masa depan. Rumah yang dulu hanya menjadi tempat singgah kini terasa seperti ruang sempit yang menahan napasnya sendiri. Dinding-dindingnya sunyi, seolah ikut menghakimi. Ia duduk di meja makan yang kosong, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Tidak ada lagi pesan singkat dari rekan kerja. Tidak ada panggilan mendadak yang meminta bantuan. Dunia yang dulu terasa begitu dekat kini menjauh dengan cepat, meninggalkannya sendirian bersama pikirannya. Nama Cahyo mulai menjadi bisik-bisik. Bukan di media besar, bukan pula dalam headline mencolok, melainkan di percakapan kecil, di lingkaran yang pernah mengenalnya. Nama itu kini diucapkan dengan nada berbeda. Tidak lagi disertai hormat, melainkan kehati-hatian, bahkan penolakan. Setiap kali ia keluar rumah, ada rasa tidak nyaman yang mengiringi langkahnya. Tatapan orang-orang terasa berubah, meski sebagian hanya ada di kepalanya. Ia menjadi mudah curiga, mudah tersinggung. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia rasakan saat kekuasaan masih melekat di tubuhnya. Di sisi lain, Salwa menjalani hari-harinya dengan ritme yang tetap keras dan disiplin. Latihan dimulai sejak pagi, berlanjut hingga siang, lalu diulang dengan intensitas berbeda. Tubuhnya kembali ditempa, pikirannya diasah. Tidak ada ruang untuk merenung terlalu lama, dan mungkin itulah yang ia butuhkan. Namun sesekali, di sela-sela kelelahan fisik, ingatan tentang kejadian itu muncul. Bukan sebagai trauma, melainkan sebagai pengingat. Bahwa apa yang ia lakukan bukanlah tindakan impulsif, melainkan pilihan sadar yang membawa dampak nyata. Beberapa rekan di kesatuan mulai mengetahui cerita itu, meski tidak lengkap. Tidak ada yang bertanya terlalu jauh. Mereka hanya melihat perubahan kecil dalam sikap Salwa. Ia menjadi sedikit lebih diam, sedikit lebih tegas. Namun itu tidak mengurangi rasa hormat yang sudah ada. Justru sebaliknya. Kalau semua orang berani seperti kamu, banyak yang tidak akan berani semena-mena, ujar salah satu rekannya suatu sore. Salwa hanya tersenyum tipis. Ia tidak merasa lebih berani dari siapapun. Ia hanya merasa tidak punya pilihan lain selain berdiri. Sementara itu, proses hukum terhadap Cahyo terus berjalan. Setiap panggilan sidang menjadi beban baru. Ia harus menghadapi pertanyaan demi pertanyaan, mengulang kejadian yang sama, menyadari kesalahannya berulang kali tanpa bisa menghindar. Setiap jawaban terasa hampa, karena ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah fakta. Keluarganya ikut merasakan dampaknya. Ada jarak yang tumbuh, ada keheningan yang canggung. Percakapan menjadi singkat, sering terputus di tengah. Tidak ada yang secara terang-terangan menyalahkannya, tetapi kekecewaan itu terasa, menggantung di udara. Suatu hari, Cahyo duduk sendirian di teras rumah, memandangi jalan yang sepi. Angin sore bertiup pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar membiarkan dirinya berpikir tanpa membela diri. Ia mengingat setiap kalimat yang pernah ia ucapkan dengan nada merendahkan. Setiap tawa kecil yang ia keluarkan saat merasa berada di atas. Wajah Salwa muncul dalam ingatannya. Tatapan tenang itu. Peringatan yang diucapkan tanpa emosi. Ia sadar, kehancurannya tidak datang dari kekuatan Salwa, melainkan dari kesombongannya sendiri. Rasa malu yang dulu ia tolak kini datang tanpa bisa dicegah. Bukan malu karena tertangkap, tetapi malu karena menyadari betapa kecilnya dirinya saat kekuasaan dilucuti. Ia menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Di tempat lain, Salwa menerima surat resmi. Isinya singkat, formal, dan jelas. Proses telah selesai. Tidak ada tuntutan lanjutan terhadap dirinya. Tindakannya dinyatakan sebagai pembelaan diri. Surat itu ia baca sekali, lalu ia simpan rapi. Tidak ada selebrasi. Tidak ada cerita panjang. Malam itu, Salwa duduk sendiri di kamar baraknya. Ia membersihkan perlengkapan, merapikan sepatu, dan melipat pakaian dengan rapi. Setiap gerakan terasa familiar, menenangkan. Di sela-sela itu, ia berhenti sejenak, menatap tangannya sendiri.
Tangan yang sama yang dulu ia gunakan untuk bertahan. Tangan yang sama yang kini kembali menjadi alat pengabdian. Ia menyadari sesuatu yang penting. Keberanian bukan tentang menang atau kalah. Keberanian adalah tentang tidak mengkhianati diri sendiri, bahkan ketika konsekuensinya berat. Beberapa waktu kemudian, sidang terakhir digelar. Cahyo berdiri dengan kepala tertunduk. Putusan dibacakan dengan suara datar, tanpa emosi. Hukuman dijatuhkan. Tidak berlebihan, tidak pula ringan. Cukup untuk menegaskan bahwa apa yang ia lakukan tidak bisa ditoleransi. Saat keluar dari ruang sidang, Cahyo berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima. Hidupnya telah berubah arah, dan perubahan itu tidak bisa diputar kembali. Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Setiap langkah terasa berat, namun di balik berat itu, ada kesadaran baru yang mulai tumbuh. Kesadaran bahwa kekuasaan sejati bukanlah kemampuan menekan, melainkan kemampuan mengendalikan diri. Salwa tidak pernah bertemu lagi dengan Cahyo. Nama itu perlahan memudar dari hari-harinya. Ia kembali tenggelam dalam tugas, dalam latihan, dalam pengabdian yang ia pilih sejak awal. Namun jejak peristiwa itu tetap ada, tertanam sebagai pelajaran yang tidak akan ia lupakan. Bab itu berakhir tanpa pertemuan dramatis, tanpa kata maaf yang diucapkan langsung. Namun dampaknya merambat jauh. Satu orang kehilangan kekuasaan karena kesombongan. Satu orang mempertahankan harga diri karena keberanian. Dan di antara keduanya, hukum berdiri, tidak sempurna, tetapi cukup tegak untuk menunjukkan bahwa setiap tindakan selalu menemukan balasannya. Pagi itu datang dengan udara yang bersih dan cahaya matahari yang jatuh perlahan di atas lapangan latihan. Salwa berdiri tegak di antara barisan prajurit lain, mengenakan perlengkapan lengkap, wajahnya tenang, pandangannya lurus ke depan. Tidak ada yang istimewa dari pagi itu jika dilihat sekilas. Tidak ada suara sirene, tidak ada keributan, tidak ada ketegangan seperti yang pernah ia alami. Namun justru dalam ketenangan itulah, bab terakhir dari perjalanan panjang ini menemukan tempatnya. Komandan memberi aba-aba dengan suara tegas. Barisan bergerak serempak. Langkah-langkah menghantam tanah dengan irama yang sama, seolah menegaskan bahwa setiap individu di sana adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Salwa merasakan denyut di dadanya, bukan karena lelah, melainkan karena keyakinan yang kembali menguat. Ia berada di tempat yang tepat. Ia tidak pernah salah memilih jalan. Latihan berlangsung keras, menguras tenaga dan konsentrasi. Tubuh Salwa bergerak otomatis, hasil dari disiplin panjang yang sudah mendarah daging. Setiap instruksi dijalankan tanpa ragu. Setiap gerakan memiliki tujuan. Dalam kesibukan itu, tidak ada ruang untuk masa lalu. Namun masa lalu tetap hadir sebagai fondasi yang tak terlihat. Saat istirahat singkat, Salwa duduk di bawah naungan pohon, membuka botol air, dan meneguknya perlahan. Keringat mengalir di pelipisnya. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan napasnya kembali teratur. Dalam keheningan singkat itu, pikirannya melayang pada satu kesadaran yang kini terasa utuh. Ia tidak merasa sebagai pemenang. Ia juga tidak merasa sebagai korban. Ia hanya merasa telah berdiri di tempat yang seharusnya, pada waktu yang tepat, dengan sikap yang benar. Tidak lebih, tidak kurang. Di luar kesatuan, dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang berangkat bekerja, pasar ramai oleh tawar-menawar, jalanan dipenuhi suara kendaraan. Tidak semua orang tahu apa yang pernah terjadi. Tidak semua orang perlu tahu. Keadilan tidak selalu membutuhkan panggung besar untuk diakui. Nama Cahyo semakin jarang disebut. Ia menjadi bagian dari cerita yang pelan-pelan mengendap, lalu terlupakan. Bukan karena tidak penting, tetapi karena hidup selalu bergerak maju, meninggalkan mereka yang tidak sanggup belajar dari kesalahan. Ia menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda kini, tanpa sorotan, tanpa pengaruh. Setiap langkahnya menjadi pengingat sunyi tentang pilihan yang pernah ia buat. Salwa tidak menyimpan dendam. Ia juga tidak menyimpan rasa iba. Baginya, semua telah berjalan sebagaimana mestinya. Setiap orang memetik hasil dari tindakannya sendiri. Ia tidak perlu memastikan itu terjadi. Ia hanya perlu memastikan dirinya tidak menyimpang dari nilai yang ia pegang. Sore hari, setelah latihan usai, Salwa membersihkan perlengkapannya dengan teliti. Setiap bagian ia periksa,
ia lap, ia rapikan. Ada ketenangan dalam rutinitas itu. Ada rasa hormat terhadap tugas yang tidak pernah ia anggap remeh. Saat matahari mulai condong, cahaya keemasan menyentuh ujung lapangan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan. Salah satu rekannya mendekat dan duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Mereka berbagi keheningan yang nyaman, jenis keheningan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang saling mengerti tanpa perlu penjelasan. "Kamu baik-baik saja?" tanya rekannya akhirnya. Salwa mengangguk pelan. "Ya." Jawaban itu sederhana, tetapi jujur. Ia memang baik-baik saja. Tidak sempurna, tidak tanpa luka, tetapi utuh. Malam datang tanpa tergesa. Langit berubah warna, dari biru terang menjadi gelap yang lembut. Lampu-lampu menyala satu persatu. Di barak, suasana tenang. Beberapa prajurit berbincang pelan, yang lain memilih beristirahat. Salwa duduk di ranjangnya, membuka buku kecil yang selalu ia bawa. Bukan untuk membaca lama, hanya untuk menandai halaman, memastikan ia masih punya ruang untuk hal-hal sederhana di tengah kerasnya dunia yang ia jalani. Ia teringat satu kalimat yang pernah ia dengar dulu, entah dari siapa, bahwa keberanian sejati tidak selalu terlihat dalam pertempuran besar, melainkan dalam keputusan kecil untuk tidak tunduk pada ketidakadilan. Kini kalimat itu tidak lagi sekadar kata. Ia telah menjadi pengalaman yang hidup di dalam dirinya. Di luar, angin bergerak pelan, membawa suara malam yang tenang. Salwa menutup buku, merebahkan tubuhnya, dan menatap langit-langit sebentar sebelum memejamkan mata. Tidak ada penyesalan yang mengganggu. Tidak ada pertanyaan yang belum terjawab. Ia telah melalui semua dengan kesadaran penuh. Esok hari akan datang dengan tantangan baru. Mungkin lebih berat, mungkin lebih ringan. Namun apapun yang menantinya, Salwa tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan mengorbankan harga dirinya demi kenyamanan sesaat. Ia tidak akan diam ketika batas dilanggar. Ia tidak akan melupakan siapa dirinya. Kisah ini tidak berakhir dengan sorak-sorai atau pujian panjang. Ia berakhir dengan keteguhan yang sunyi, dengan langkah yang mantap, dan dengan keyakinan bahwa keadilan, meski sering terlambat, selalu menemukan jalannya melalui mereka yang berani berdiri. Dan di tengah dunia yang terus bergerak, Salwa melangkah maju, membawa semua pelajaran itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai kekuatan.